Halo, selamat siang. Kemarin kita udah ngebahas soal TWK ya. Tapi yang kemarin itu soal 56 sama 89-nya tuh belum kejawab nih. Jadi nomor 56-nya karena kepotong yang kemarin, kita bahas sekarang. Dari nomor 5 dulu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam. Nah, jadi untuk nomor 5, jawabannya itu yang C nih. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Karena apa? Karena dalam UUD itu ada kalimat kayak gini. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, walaupun nggak secara langsung nih ditulis kalau misalnya ada Pancasilanya gitu, tapi kan udah mencakup isi-isi yang ada Pancasila di alinea keempat itu. Jadi, kedudukan Pancasila itu tercantum dalam alinea keempat, karena di alinea keempat terdapat isi dari Pancasila. Oke, lanjut nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang, hingga akhirnya sampai pada perumusan final yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal. Nah, untuk nomor 6 ya, kalau misalnya 17 Agustus tahun 45 itu kan lebih ke hari kemerdekaan ya. 17 Agustus tahun 45. Ini hari kemerdekaan. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, kalau misalnya pengesahan Pancasilanya nih, tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ini pengesahan. Jadi pada tanggal 18 ini, PPK itu mengadakan sidang. Terus menghasilkan satu, menetapkan UUD sebagai dasar negara, UUD. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden yang pemimpin. Terus yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden. Membentuk komite. Karena saat itu tuh belum ada MPR dan DPR, belum dibentuk MPR dan DPR, maka dari itu membentuklah komite. Nah, pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan, karena cuma isi-isinya doang tadi kan. Jadi untuk nomor 6 jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 7. Nomor 8, karena kemarin 56 dan 89 yang belum terjawab. Pancasila memenuhi syarat sebagai Stats Fundamental Norm, karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm adalah Stats itu kan lebih ke tetap ya. Jadi Stats itu tetap. State. Yang A, Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan dari bangsa lain. Kita simpan dulu. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Nah, kalau misalnya tidak dapat diubah nih, itu kan artinya tetap ya. Tapi ntar kita simpan dulu kita baca opsi selanjutnya. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. Masuk nggak tuh ke stats, yaitu tetap. Terus yang D, Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. Apa masuk ke tetap? Terus yang E, norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Kayaknya yang paling tepat tuh yang B ya, karena kan ini kan tidak dapat diubah nih. Yang mana hampir sama dengan tetap. Oke, lanjut nomor 9. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar,
serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah menjunjung tinggi keadilan. Menjunjung tinggi keadilan. Setelah itu, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Setelah itu, menghormati pemeluk agama lain. Menghormati pemeluk agama lain. Nah, dengan melihat di sini, kita udah tahu ya, langsung tahu gitu, kalau menghormati pemeluk agama lain berarti rohani kan? Berarti nomor 9 yang A. Ini nilai kerohanian itu mencakup menjunjung tinggi keadilan, terus menjaga kelestarian lingkungan sekitar, terus juga menghormati pemeluk agama lain. Jadi untuk nomor 9 jawabannya yang A. Lanjut nomor 11. Proses pembuatan Pancasila untuk menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah untuk soal nomor 11 langsung aja jawabannya yang C. Kenapa yang C? Saat mengajukan usul, Soekarno kan mengajukan 5 usul ya, ialah nasionalisme, terus ada internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan, dan berkebudayaan. Jadi untuk nomor 11 jawabannya yang R. Soekarno. Lanjut nomor 12. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila. Nomor 12 jawabannya yang D. Kenapa? Karena demokrasi. Demokrasi itu erat hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin. Ini tuh lebih ke kerakyatan ya, kerakyatan yang dipimpin. Jadi ada pemimpinnya gitu. Jadi kalau misalnya tentang demokrasi, tentang mufakat, musyawarah, itu tuh lebih ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut nomor 13. Negara melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merupakan penjabaran sila ke C. Persatuan Indonesia 3. Kenapa yang ketiga? Nah, kalau misalnya ketiga itu kan Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Terus melindungi segenap bangsa. Kalau melindungi itu kan artinya saling melindungi gitu. Terus seluruh tumpah darah. Oh, berarti bersatu karena saling melindungi. Itulah kenapa nomor 13 jawabannya Persatuan Indonesia. Karena dia tuh saling melindungi satu sama lain. Lanjut, nomor 14. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan. Merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila. Nah, kata kemanusiaan itu erat hubungannya dengan tidak membeda-bedakan. Berarti kalau misalnya untuk soal nomor 14 lebih ke kemanusiaan ya, karena kan di sini soalnya tidak membeda-bedakan, sedangkan yang sila kedua tuh kemanusiaan nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka untuk nomor 14 jawabannya yang B, sila kedua, karena ini tadi tidak membeda-bedakan itu kemanusiaan. Lanjut nomor 15, yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah yang A, menjunjung tinggi negara di kancah internasional, B, perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar, C, lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara, D, semangat berkebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan,
Dan yang E, negara berdasarkan hukum agama. Untuk nomor 15, jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena semangat berkebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan nilai ketuhanan gitu. Nggak boleh melenceng. Karena kalau misalnya nilai ketuhanan itu kan kayak selalu berbuat baik gitu. Kalau misalnya menjunjung nih tinggi negara di kancah internasional, ini tuh mana religiusnya gitu. Sedangkan yang B, berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Yang C, lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara. Ya kalau misalnya agamanya berbeda-beda gimana dong? Agama mana nih yang mau diutamakan gitu? Kalau misalnya agama Islam ya berarti mendahulukan agama Islam gitu kan. Jadi yang paling tepat jawabannya yang di semangat berkebangsaan dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Nomor 16. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila. Ingat nih, kalau misalnya saran, kritik, musyawarah, demokrasi, berarti itu tuh kan lebih ke sila keempat ya. Karena sila keempat itu ialah demokrasi tadi. Saran, kritik, musyawarah. Sila keempat itu yang paling mudah di antara sila lain. Musyawarah, mufakat. Jadi untuk nomor 16 jawabannya yang D. Nomor 17. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila ke E jawabannya. Kenapa yang E? Karena harus adil dong. Masa ada yang korupsi? Jadi setiap orang tuh harus adil satu sama lain. Nggak boleh korupsi. Pokoknya kalau misalnya keadilan gitu, lebih ke sila kelima. Sedangkan kalau yang kemanusiaan, tidak membeda-bedakan, itu baru yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau keadilan itu lebih condong ke sila kelima. Oke, lanjut. Nomor 18. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah, yang A, Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. Enggak ya, masa iya mengubah kepribadian dan menerima pengaruh ideologi lain. Yang B, Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Nah, yang B itu baru benar. Karena harus membuka diri dari perkembangan zaman. Yang C, Pancasila adalah ideologi yang berasal dari negara lain. Oh enggak dong, kita enggak suka mengklaim milik orang lain. Terus adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. Adanya Pancasila karena melihat, ini juga enggak ya, kita tuh kreatif orangnya. Pancasila memberikan keleluasaan negara lain untuk mengikutinya. Ini tuh yang paling tepat yang B tetap. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Itulah kenapa terbuka. Lanjut nomor 19. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah, di sini kan kita fokus ke kata fleksibilitas, fleksibel ya. Kita baca dulu opsinya. A, mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Apakah iya? Terus yang B, yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. Yang C, mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Fleksibel itu erat kaitannya sama menyesuaikan diri. Jadi fleksibel, kayak gini bisa, kayak gitu bisa. Jadi untuk nomor 19 jawabannya yang C. Karena kalau yang A mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Yang paling tepat tuh yang C, karena fleksibel gitu. Bisa menyesuaikan diri. Oke, lanjut nomor 20. Sebenarnya ini tadi tuh mau sampai 20 aja, tapi ditambah 21 agar ada 2 soal gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya kan ada 2-3 soal gitu ya, satu slide-nya. Oke, langsung aja nomor 20. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Oh, berarti kerakyatan dong. Kalau perwakilan, ya itu artinya mewakili gitu. Kalau misalnya kerakyatan baru. Jadi, kekuasaan tertingginya di
tangan rakyat kalau kerakyatan. Ini sih lebih pakai penalaran aja ya. Kalau di tangan rakyat, oh berarti kerakyatan gitu. Lanjut nomor 21. Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam, nah kalau ini kan menjadi wakil gitu, Dewan Perwakilan Daerah ya. Berarti untuk nomor 21 baru jawabannya yang B, karena mewakili, seperti itu. Oke, sekian soal kali ini. Kamsahamnida, and let's do the next activity. See you, bye-bye.